Kan sudah kemanusiaannya sudah meninggal, sudah Lah kuburannya kosong. Iya, kan sudah naik ke surga. Yang naik ke surga itu rohnya saja, dengerin. Yang naik ke surga itu rohnya saja atau ada fisiknya? Tubuh kemuliaannya dia yang naik ke surga. Apa itu tubuh kemuliaan? Ya, roh, apalah begitulah. Apalagi apalah itu? Kau kayak kuis. Tubuh kemuliaan itu kita percaya itu dalam rupa roh. Oke, apakah tubuh kemuliaan itu anaknya Maria? Bukan. Bukan. Anaknya Maria kemana? Sudah meninggal. Di kuburan nggak ada tuh, dicari. Dagingnya, Bang. Ah? meninggal. Terangkat semua sama daging-dagingnya, Bang. Dia bangkit dalam tubuh kemuliaannya, Bang. Tubuh kemuliaan bagaimana? Orang dia makan ikan goreng dulu baru terangkat. Iya, beda. Dia makan ikan goreng itu tubuh apa? Abang nggak bisa memahami ini. Lo kok memahami? Udah jelas dia makan ikan kok. Karena abang tidak beriman dia sebagai Tuhan. Kalau buntu, Makanya abang Bang, akan kalau memahami. kalau buntu jawabannya Anda tidak bisa memahami. Aduh, pandai kali ngeles, Bang. Bukan, karena kalian nggak bisa memahami, makanya buntu jawaban. Bagi kalian itu buntu jawabannya, karena kalian nggak bisa. Saya ulang kembali, Bang. Sederhana ini, Bang ya. Bang, tolong jujur, Bang. Sekali aja Anda jujur, Bang. Saya kasih bonus deh kalau Anda jujur. Sudahlah. Menurut Anda, ini terakhir, Bang. Menurut Anda, Bang, dengerin, Bang. Bang, menurut Anda, iya, Bang, Bang. iya, Bang. Bang, dengerin saya, Bang. Boleh saja, sudah. Saya akan ketemu. Udah angkat bendera sama Bang Hadi. Terakhir nih saya, Bang, ya, sebelum turun nih, silakan. terakhir saya nih, Bang. Host, kasih dulu ini supaya izin Bang Alben ya sebelum turun, Bang Alben. Besari dulu Bang Hadi. Ini satu data aja nih. Tadi Bang Hadi besari dulu. Tadi Anda bilang Bapak yang menjelma menjadi Yesus. Padahal di sini Yesus berkata, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, dia mau pergi kemana? Apa Yesus pergi kepada dirinya sendiri? Ini ya, data yang menentang keimanan Bapak bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus berkata, "Aku mau pergi ke Bapakku." Yesus berarti mau pergi ke dirinya sendiri. Itu Pak ya, itu aja yang ingin kutunjukkan. Terima kasih sudah berdialog. Tapi tolong Bapak jangan cuma imani kata-kata pendeta, belajar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Bro Albert, terakhir ini buat Anda. Kemanakah sekarang anaknya Bunda Maria yang kau tuhankan itu? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Selamat datang di Komal, sahabat Bang Juma. Anda telah memberikan yang terbaik buat Anda. Minta ampun dia di BAP sama. Tapi ya, kami apresiasi ya Bang Juma ya. Pak Alben ini orangnya sopan, santun. Ya kita beri penghargaan bahwa Anda is the best diskusinya pada malam hari ini. Kita hormati itu. Dan kami di sini tidak akan pernah mengganggu iman Anda. Silakan saja beriman seperti itu. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah Bang, silakan saja. Tapi mari diskusi yang sedikit itu yang berakal gitu loh. Jangan, kata Bang Juma, jangan akal-akalan. Berakal gitu Bang. Kenapa bilang berakal? Ya Yesus itu kan lahir dari Maria, ciptaan Tuhan Bang. Kenapa saya bilang Yesus itu ciptaan Tuhan? Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus itu belum ada. Proses Bunda Maria mengandung karena Anda pergi, saya nggak usah lanjut, kan begitu? Siapa mau kabur? Aku ngomong. Nyambung juga kalau saya ngomongnya. Langsung minta ampun dia sama ngomong kan, udah kabur orangnya. Aduh. Di bawah ada yang berkata begini, Bang Suma, jangan kamu omdo aja. Apakah kamu pernah menyembuhkan orang yang sakit? Nah, saya balas tappingnya kan, mau tidak biji sakarmu yang kempes itu aku obatin? Kalau mau silakan naik sini. Bagaimana mengobati itu Bang? Pakai kompas sepeda toh, sampai seperti kambun tala. Salah Bang Juma.
dikasih apixon, dikasih balsem biar lebih kenceng larinya, kayak lebih kencangnya ke Bunda. Iya benar juga ya. Jadi Makin usus kencang Saya Ya. banyak pasienku bang sembuh. Yang tadinya gila, begitu saya terapi 1, 2, 3 kali, alhamdulillah mereka sembuh dari gila. Banyak pasien Betul. saya sembuh. Sebenarnya tidak Banyak. bahan orang lagi kan. Sembuh. Iya, sembuh. Karena penyakit yang tadinya paling susah diobati itu bang, anu Aki Juma. Gila Iya. penyembahan orang. Wah itu penyakit paling susah disembuhkan itu. iya betul betul. Yang tadinya hewan saya sulap dia menjadi manusia, alhamdulillah. Saya ilmuku itu luar biasa. Saya bisa menjadikan binatang itu menjadi manusia. Pada saat dia menjadi mu'alaf, maka binatang itu seketika menjadi manusia. Subhanallah. Nah, Iya, benar. Setuju. Iyalah. Oh iyalah. Ulaika hum syarrul bariyah kan gitu. Orang kafir itu lebih buruk dari binatang. Begitu dia mu'alaf, ya dia meninggalkan keadaan lebih buruk dari binatang menjadi manusia. Masya Allah. Itu fakta. Kenapa Darmi susah sekali sembuh itu, Deng? Gurunda. Darmi. Siapa? Rasmi. Kenapa susah Memang sekali sembuh? ada yang harus jadi tuan rumah di neraka. Nggak mungkin semuanya ke surga, nggak mungkin. Oke. Harus ada yang ke neraka juga. Jadi bahan Ilmunya masak juga, neraka. ilmunya Bang Juma itu dia bisa menumbangkan pohon dari jarak jauh loh. Wih, hebat kali. Dengan di bulldozer. Ya, dia nyuruh orang lah. Dia nggak nyuruh orang pergi ya gitu. Betul sekali. kalau saya ini Bang Andi, udah sering praktekin Markus 16 itu. Apabila tangannya ditaruh di atas orang sakit, orang itu sembuh. Wah, udah sering. Wah, ada SW kalau begitu sudah bisa ngalahin Rizky Lubis. Wih, ternyata Pak De hebat. Boleh enggak cerita? Boleh. Daripada Cerita lah di Sambut dulu adik saya nih. Triun Selayar nih. Res, kemana aja lu? Wah, alhamdulillah tadi aku nyasar. Waduh, nyasar di mana? Aku nyasar ke ini ke room pelangi Bang Andi. Waduh, Jadi room pelangi dia berantem sama Kristen gitu. Karena katanya saya dipersekusi di negara-negara mayoritas Kristen gitu. Saya jadi kan kalau orang bule ada kotak suratnya. Nah, kotak suratnya itu dikasih lemak babi kayak gitu-gitu. Nih gue bilang, saya yang Islam bingung ya. Terus are you Christian? Kan apa kamu Kristen? Enggak, saya Islam. Ya, diam semua roomnya. Loh, kok kita curhat ke Islam katanya gitu kan. Nah, terus udah ngobrol-ngobrol. Terus aku gini aja kan curhat apa dipersekusi terus gitu. Ya udah aku kasih solusi. Gini aja. Gimana sekarang kalian ini kan pakai bahasa Inggris tapi ya. Kalian ini kan dibenci oleh dua agama besar gitu, Kristen dan Islam. Gitu, pakai bahasa Inggris mereka. Nah, gimana kalau sekarang kalian beli pulau terus pindah ke sana bikin negara gitu, langsung di-kick. solusimu bagus sekali itu, Res. Mantap. Ya udah dia udahan. Nah, kesini dia habis itu. catatan lu udah mandi junub baru naik sini. Siapa? Lu kan habis dari sono. Nggak berbau-bau itu enggak kan? Oh enggak Oh, enggak, karena iya. ini aku udah lumurin pasir badan supaya enggak nular. Ya bagus lah. Sahabat saya, lu ketular Elia. Langsung aku DM Elia, woi ini rumah lu nih, gue di tempat rumah lu gitu gue. Tapi siapa Akhi Ali Musa kok bisa bawa data-data seperti itu akurat itu ya? Data apa tuh? Si Ferguson. Oh iya parah anjir, Ferguson udah tahu ini gurunya si Alda kan lagi bersembunyi ceritanya. Dia parno, takut ditangkap gitu kan. Jadi dia sama Ferguson. Iya. Malah dinodai. Sialan. Manusia ini nggak ada yang bener emang. Kristen maksudnya. Malah diperawan sidiknya. Iya.
Vergu, aku lanang loh gitu dia. Parah. Itu si Alda nyampe penjara, lu jadi istri orang lu di sana lu. Mau lu jadi istri orang Alda? Kalau di penjara kayak gitu bisa aja terjadi kan, karena udah lama nggak ketemu sama ini istrinya. Kamu masuk penjara kenapa? Oh, gitu dia. Saya menghujat Islam. Wah, parah kamu. Nasinya kayak si Kace dong, babak belur. Wah, kalau si Kosman kan mulutnya tuh diperkosa sama berak orang. Nah, ini ini ininya Bang Andi. Kata dulu orang-orang kurang ajar main hakim sendiri. Si Kace digituin gitu loh. Seandainya KC maju debat lagi nanti setelah dia keluar dari penjara, kita nggak usah nanya banyak-banyak. Waktu di penjara enak dikasih makan tai, itu aja tanyakan aja terus. Itu aja tanyain, nggak usah diajak debat kan. Pokoknya asal naik Pasti koma, iya. Pasti malu dia. Kalau Kace nanti keluar terus dia mau naik lagi, saya berusaha nelpon Jenderal Bonaparte untuk masuk. Biar dia bertanya, Kace bertanya, Jenderal, kenapa? Dulu kenapa saya dimakan tai? Jenderal jawab apa kira-kira? Karena mukamu kayak tai. Itu ada tamu Bang Hendi, disapa Bang Hendi. Mana? Nggak ada. Itu di Turunnya. dari tadi diam. Oh, alah. Nggak kelihatan di gua. Nggak bisa naikin orang loh. Kenapa ya? Nggak ada tamu. Nggak bisa naikin orang. Itu diam-diam dari tadi. Oh, Bang, itu kan Bang Lukman. Itu Iya, iya. makanya. Bang Lukman itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Bang Lukman di mana sih, di atas? Di atas apa di Di bawah? Michelan kayaknya. Oh, dia Michelan. Iya, masih di Michelan. Terus siapa di atas? Ada Bure Oh, si Bura. dan kru. Besok katanya pemagaran rooftopnya. Wih, Pemasangan mantap. pada rooftop. Kalau Pak Desugi denger itu, kayaknya Pak Desugi kangen gitu di api unggun ya Pak De ya. Sis. kangen tiba-tiba bawa apa sarungan dari belakang di syuting, siapa lah orang ngambil gitu kan. Yang spot baru itu Taman Kelinci dan ini rooftop. Alhamdulillah. Yang sebelah mana itu? Intinya banyak gitu. Iya, kita buat Taman Kelinci. Alhamdulillah memang khusus untuk Taman Kelinci. Jadi anak-anak bisa masuk beli durian dulu untuk masuk ke dalam, kasih makan ini kelinci. Kelincinya makanya Durian. durian. Wortel. Oh, wortel, sorry. Tulis dong di situ tata cara bagaimana cara menginjili kelinci gitu loh. Kalau durian itu yang punya hobbit yang suka. Saya yang makan duluan kalau durian. Itu kolam Berarti ikannya. yang tempat foto itu udah selesaian, Gurunda. Kolam ikannya itu kalau Iya, airnya jernih bagus tuh Asi. Iya, betul. Itu Gurunya kenapa ya kolam ikan sama kolam renang nggak bisa digabung? Nggak bisa lah. Nah itu Nanti- harus dibikinkan ini Masalahnya kolam lain untuk filter. Jadi iya betul. filter baru air masuk situ lagi gitu. Jadi jernih dia. Bikin aja kayak sistem sungai gitu. Nah keren. Masalahnya kalau Agatha yang masuk di kolam renang ada ikannya, bisa-bisa hamil ikan dia. Karena udah besar kan. Lebih parah kalau lu gak berenang di kolam ikan gak bisa bedain yang mana lu yang mana ikan. Kan gitu. Dan dia buntal terus. Mulai lagi bener Rama. Ada samu Assalamualaikum. ada samu di sapu dulu. Assalamualaikum Bang Aska.
Apa yang disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Aduh, lembut sekali. Assalamualaikum. Apa yang ingin kamu sampaikan, silakan. Sama ini Enggak, Bang Zuma. selingan aja. Oh, selingan. Salam kenal Apa buat tuh? Bang Zuma aja. Sama semua. Iya, Bang, Bang. kenal Bang. Saya dari kenal Lombok Abang nih, Bang, As. cuman masih merantau di Bali gitu. Oh iya, temannya si Kores berarti, Indah Kores. Beliau juga dari Lombok. Oh Menuju iya, Bali. aku Enggak, kalau Kores itu matanya kena Lombok, bukan dari Lombok dia. iya aku kelompok cabe gurunya. Ini Bang, saya mau tanya ini. Oh, kita mau jawab nih kebetulan. Ini kan kalau menurut Silakan. Kristen itu 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti menurut Kristen itu 50-50 itu berapa itu? Tidak ada datanya itu, Bang. Enggak lanjut. Langsung lu dirazia sama Bunda Rahma. Nggak Ramo lagi Kalau itu kencang yang banget bisa ya. jawab Bang Gimana Handi itu. hitungnya itu, Bang? Bingung Bang Handi saya. yang jawab itu. Silakan. Itu tadi Itu udah aja, saya Bang, ya. utarakan di awal tadi, Iya, iya, Bang. silakan. Ya, Jadi Assalamualaikum. kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, seharusnya Yesus itu seperti ngepet, ya kan? 100% manusia, 100% babi ngepet. Ketika orang itu jadi babi ngepet, manusianya tidak ada. Ketika dia tidak jadi babi ngepet, manusianya ada. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu, nggak bisa dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, 100% babi ngepet. Nggak bisa, Bang. Karena tidak mungkin dua unsur yang berbeda menyatu lalu dikatakan itu 100% yang ada 50% gitu. Kopi itu ini Satsuki 100% gula, 100% susu. Mana bisa kalau udah dicampur? Nggak bisa. Orang kalau berak 100% sayur, 100% nasi. Bisa itu. Ada tamu. Kita sambit dulu. Berada. Oh, kayaknya serem banget ya. Berada. Halo, berada sih. Berada, kau manusia. Bukan. Kau selamat malam, berada. Dia udah tidur kayaknya. Tidur habis subuh tidur. Berada. Sunnah Nabi loh, ngobrol-ngobrol soal agama habis Isya. Betul. Nggak nyahut dia. Izin turun ya, Di bawah ngancam Bang Juma tuh. teman-teman semuanya. Robin Pardede katanya tuh dia bawa. Juma, hati-hati dengan Saya hidupmu. minta Lo izin kenapa turun emang ya? Ya, Bang. akhi Aska. diizinin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngancam maksudnya itu? Moten. Hati-hati dengan hidupnya, gitulah Kristen gitu kan mainnya tuh. Ancam-ancam gitu. Macam berani aja kalau disamperin. Lu berani. Tanpa lu memberitahu Bang Juma selalu hati-hati, apalagi kalau bawa mobil nggak pernah brutal. Nggak usah dikasih tahu kali. Nggak usah dikasih tahu bro, suruh hati-hati. Ini berada siapa sih? Berada siapa nih? Udah, sama dulu tuh. Oi, berada. Apa kau? Oi, berada. Oh oke, Assalamualaikum. Oh, Walah. baru kalau Waalaikumsalam. kita ini Baru baru dia ngomong. nyahut. Oh, cewek. Waalaikumsalam. Tiduran. Silakan. Ini ngantrinya dari minggu kemarin kayaknya. Kenapa? Nah, Silakan enggak? ngobrol. Assalamualaikum Pak Bang Suma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kayak penyong. Masa bencong? Cewek lah. Jangan ngomong gitu, kenal. Penyong. Agak bindeng kali lagi perlu. Silakan Mbak, ada yang mau ditanyain. Nggak asik ceramahnya. Debat. Oke. Tapi Mbak salah dari tadi orang bukan menjadi siapin kopi kek. Ya, penduduk ada kopi mungkin. Kalau orang lagi sibuk begitu Mbak siapin kopi, jangan tidur.
Kenapa foto profilmu itu jelek banget itu fotonya? Kenapa? Wah, jangan lihat profilnya, lihat isi hatinya Bunda. Gimana caranya? Lihat pitinya. Coba apa ya, kalau memang Anda ini hatinya orang baik gitu, boleh dong saya kirim nomor rekening. Ya, nanti. Ih, nanti Pak De dijanji nanti. Habis gajian ya, Mbak ya. Nggak kerja di rumah. Anda kerja. Ya udah. Udahlah, putuslah harapan. Mbak ini gajinya gede loh. Mbak ini gajinya 30 hari dalam sebulan loh. Ya betul 30 hari dalam 1 bulan. Nah, itu. Oh, keren sih Mbak. Mbak cepat banget ngomongnya Mbak. Salam kenal ya dari Sulawesi. Oh, mantap. Sulawesi mana? Enrekang, Sulawesi Selatan. Wah, Enrekang. Oh, Masya Allah. Horas, Enrekang. Batak Oh, itu. bukan Horas, Medan, apa ya? Sarwa Aing. Sarwa Aing. Enrekang di mana? Di Cake. Iya, Cake, Enrekang Ya, Duri. Cak. Oh, Iya. Di Duri, perbatasan langsung Tator. Oh, Iya, Duri. perbatasan Tator, iya. Cake. Banyak langsat di situ ya. Duren, Nah, salak. durian, Salak. langsat. Ah, Salak. salak. Iya, salak, Ya. durian, ada juga. Ada bajai kutu. Banyak, Bawang nanti merah. kita- Bawang merah kalau di sini ya bang. Kirim-kirim pokoknya Kirim bawang bawang merah. merah tak? Di mana kita Bang Suma di mana Bang Suma? Di Belangi, kirimi Bang. Oh, Turunnya Garut. Oke, nanti Bang Suma ke rumah ya, Jalan Poros. Kalau Duri siap. Duri itu terkenal orang fanatik di sana, ahli ibadah. Iya, kalau Duri boleh Masya Allah. dikata 100% Islam. Iya, fanatik. Mereka Islamnya itu fanatik di sana. Iya, padahal berbatasan langsung dengan Tator loh, Masya Allah. Duri bukannya tempat sang dombater. Enggak. Justru itu kalau di perbatasan anak kecil itu kalau nggak ngaji itu tanya aja itu ibu ini betisnya dihajar bener. Iya, kalau di sini Bang Suma rata kan Islam banyak, ada Islam jamaah, Islam apa ya? Jemaah tablik maksudnya. Jangan Iya. tablik. Rata di sini sudah Islam tablik, Mbaknya Islam apa emang? Islam Iya, jamaah tablik Muhammadiyah. di situ banyak, betul. Iya. Kirim bawang merah, bagus tuh. Tuh Double. produsen. Berarti udah Mas Turat. Berada udah Mas Turat belum? Berada lagi di samping. Belum Mas Turat. Ini berada, saya istrinya. Oh, istri. Oh, pakai akun suami. Iya. Iya, kepencet mungkin tadi. Coba bahasain mereka. Berarti ini bahasa Indonesia foto suamimu. Bukan lah. Bukan. Itu cuma profil aja bang, cuma profil. Bang Berada coba bahasain rekang. Kau percaya coba bahasain rekang. Aku kau bahasa Rekang asli orang Rekang, tapi besar di Makassar bang. Oh, wah, itu tulisan tandai sholat mulai. Bah, ditandai. Cuma besar di Makassar dulu. Oh. Saya kira Kapan bisa. Rambu Solo kapan? Oh itu acara orang Toraja kalau Rambu Solo. Kalau berada Bang Suma, idolanya Bang Suma. Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ini 3 bulan yang dulu, lalu kita lewat Rekang. Ucok gitar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Saya kemarin ada keliling ronda yang termasuk pas ada Pak Desuki juga masuk di Rumana gitu, terus ada Uniriva juga, saya masuk di room itu saya lihat, dan ada beberapa tempat lain juga. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mereka sulit menerima akal ya? Karena ada bahasa mengatakan mereka itu selalu mengutamakan akal mereka nggak bisa gimana. Karena saya pernah punya pengalaman juga, mantan saya dulu Advent, sempat mualaf, begitu ketemu lagi sama gengnya kembali lagi, akhirnya kita pisah. Pada prinsipnya
kenapa mereka susah menerima akal? Asalnya gini, saya udah kasih tahu satu jalan, kalau mau jalan jalannya yang ini loh, tapi mereka tetap walaupun itu sudah tahu ini benar, ini jalannya lurusnya ini, tapi mereka tetap harus jalan yang susah gitu loh. Ini bang, sholat kalau nggak beriman berat bang. Apa? Sholat kalau nggak beriman berat. Puasa Ramadan 1 bulan kalau nggak beriman berat. Bukan, maksudnya mereka itu kok susah menerima akal mereka tuh kebukanya tuh susah banget. Kayak tadi kan saya perhatiin juga sudah dijelaskan sama Bang Juma, tapi susah banget itu Ini yang Bang, kalau mereka itu ketika beragama itu berakal, maka Al-Quran bohong Bang. Karena Al-Quran menjelaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun adim. Jadi Allah itu sudah mengunci akal mereka, yang mengunci hati mereka, pendengaran mereka, telinga mereka, mata mereka itu dikunci oleh Allah SWT. Jadi susah mereka menerima kebenaran Bang. Begitu. Iya, saya pernah dengar itu. Walaupun sudah dijelaskan kan gitu, kayak tadi saya juga perhatiin itu Bang Juma menjelaskan ke siapa tadi, Juventus, yang kata kemarin itu Juventus itu tetap dia nggak terima kan gitu ya. Itu aja sih pengen saya tahu kenapa mereka kok susah banget gitu loh. Itu aja, salam dari saya dari Balikpapan, salam kenal semua Pak Ade dan Bang Juma juga, Gurunda, Bang Andi. Terima kasih, itu aja. Surah apa Ustaz Ugi katanya? Surah Al-Baqarah itu di awal-awal ayat itu. Ayat berapa? Ayat 4 ya kalau nggak salah ya? 9. Ayat 9. Ya, Al-Baqarah kan. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu dia. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Oke. Terima kasih Pak De. Iya, sama-sama Bang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang-kurangin akhi pacaran, zina. Dipecut nanti. Emang dia pacaran apa? Tadi mantan katanya. Oh. Nggak ada sistem lagi nih. Nggak ada, habis kayaknya. Sadli belum beli lagi. Apa-apa? Pen. Ada. Karisteng. Tunggu naikkan. Ini penonton langsung surut. Ini nih. Ini ada Ibu Maisaro nih, sepertinya habis jual tanah, ini. Muslimah ini mah. Iya, habis jual tanah dia mau bagi-bagi. Wah, mantap. Netizen itu nggak mau biarkan orang-orang di atas tuh bernapas, rileks. Maunya diskusi terus, debat terus. Netizen. Maisaro. Assalamualaikum. Udah lama manggil orang tapi kayak lagi utang. Ya, dikasih bangun biar dia rileks. Ya silakan Bunda, apa yang disampaikan ke Gurunda. Ada bakat yang ingin ditampilkan? Begini, saya cuma ingin support kita semua. Setelah saya melihat-lihat pagi siang malam sampai jam segini, sampai saya kan melihat kita ini ada sesuatu yang mengganjal, yaitu ini kita kan alhamdulillah. Maksud saya, kalaulah boleh saya memberikan suatu apalah namanya seperti masukan ya, masukin Bu. Api bahwasanya kita ini kan seperti berperang. Jadi alangkah baiknya kalau kita misalnya membuat seperti suatu pertemuan entah sekali sebulan yang jonggol-jonggolnya ini biar untuk menyerang. Kenapa? Saya melihat fenomenanya ini seperti
Uniripa saya melihat semalam itu bagus. Bagus sekali, jangan dibiarkan begitu. Kenapa? Karena kita akan menghadapi banyak lagi yang akan datang. Jadi Uniripa tetap disupport. Bagus. Maksudnya ada pertemuan itu seperti di briefing yang bisa mana yang menyerang, seperti kita main catur, ada yang menyerang, ada yang bertahan. Jadi kalau misalnya kayak Pak Handi, Ardiansa, Pak Kores ini, Bunda Rama, silakan menyerang di tempat lain. Tapi dia satu ide dan satu pemikiran. Kenapa? Karena kebenaran yang kita sampaikan, karena kebenaran itu tetap sama semua. Jadi dibikinlah suatu seperti pelatihan sekali sebulan, biar ide dan apanya itu sama semua. Kenapa? Karena ini bakalan berkembang. Itu untuk di dalam negeri. Dan yang kedua, pelatihannya itu ada yang bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita akan mengapakan seperti Bang Kores bilang tadi, bakalan ada keluar. Kalaulah ide-ide kita ini seperti Bang Juma memberikan begitu, ilmu mantiknya sangat paten sekali, bagus sekali ilmu mantiknya secara struktural dan secara dia menyerang itu, menyampaikan itu, mematikan lawan misalnya. Jadi dengan begitu untuk di luar pasti lebih banyak yang mualaf daripada dalam negeri ini, karena di dalam ini kita terlalu besar ngeyelnya. Kalaulah cara penyampaian kita ini dan kebenaran ini disampaikan untuk di luar negeri, saya yakin sekali, karena ini masanya Islam berkembang. Dan kalau misalnya ini kita sampaikan yang kita harus bisa bahasa Inggris, ini mungkin, makanya saya bilang secara psikolog, secara perkembangan di Islam itu ada di Indonesia. Maka kita mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya untuk di luar negeri. Dan saya berharap API ini juga ada di luar negeri. Memang masih berat, tapi maksudnya ini suatu schedule ataupun kedepannya, mohon ini diperhatikan. Tadi seperti yang saya bilang tadi, jangan membatasi hanya di tempat kita aja. Seperti budaya Bun, poinnya langsung ke poinnya aja, Bun. Itu Bun, silakan ke tempat lain serang gitu, tapi dengan ya sama, karena kebenaran itu sama. Jadi kita buat seperti pelatihan. Saya pernah belajar kristologinya cuma 2 semester. Makanya saya lebih mendalami di sini. Saya melihat pagi siang, saya selalu melihat di sini di apologet ini. Saya selalu, ya itu secara pribadi saya melihatnya secaranya masih begitu. Itulah, maaf ya. Itu oke, Bun, hanya biar kita udah paham penyampaiannya, Bunda. Tolong siapa yang mau tanggapi, ditanggapi dikit di ini, disampaikan apa yang kita lakukan sekarang. Silakan Pak D, Bang Triun, siapa, atau Gurunda, silakan. Halo. Oh iya. Suaraku. Jadi untuk internasional itu udah alhamdulillah berjalan, cuma memang pergerakannya tidak terlihat di publik gitu. Dan yang handle PIC-nya Akhi Jibril itu Ukhti. Lalu kemudian untuk les begitu, itu insya Allah ada di jangka panjang ke depan gitu. Tapi sangat tidak disarankan untuk ke room penghujat Islam. Kenapa? Karena mau bawa dalil seperti apapun, kalau di mute nggak keluar dalilnya gitu. Sampaikan juga tentang API kepada ibu ini kita. API, sampaikan apa program-program API, apa yang telah
ke depan apa yang ingin diraih target oleh API. Silakan Bang Triun. Ya, jadi API ke depannya itu memang akan lebih apa ya namanya? Akan lebih mencengkram bagian-bagian pelosok dan perbatasan Indonesia, Ukti, gitu. Karena sangat kuat terjadinya Indomisasi itu di daerah pelosok-pelosok gitu, dan juga di daerah-daerah perbatasan. Nah, API itu makanya banyak sekali di PW dibuat itu supaya bisa masuk ke daerah-daerah yang kurang terjangkau dengan pemerintah kota pusat, terutama kota-kota yang ada di pulau-pulau kayak gitu. Nah, alhamdulillah itu berjalan. Lalu kemudian ke depannya ya API akan terus bergerak untuk membantahi syubhat dan fitnah dari para penghujat laknatullah alaihim dengan membuat sekolah ini lagi digodok oleh Gurunda ya, dan itu akan ada di depan Taman Bolangi, sekolah kristologi gitu. Lalu kemudian akan ada juga insya Allah dari API perpustakaan terbesar yang isinya literasi Islam dan juga literasi-literasi agama lain yang sejalan dengan misi di dalam agama yang kita cintai ini. Lalu setelah itu API juga akan membuat dialog yang santun dan beradab, edukasional terutama secara terbuka gitu ke depannya. Dan tentunya Gurunda akan ada safari dakwah, lalu kemudian ada munas musyawarah nasional seluruh API yang bisa diikuti. Jadi ke depan itu panjang. Karena apa? Tongkat estafet kita itu bukan dari orang ke orang lagi, tongkat estafet kita itu dari generasi ke generasi. Sehingga apa yang bisa API wariskan untuk umat Islam di generasi kita berikutnya, di anak dan cucu kita gitu. Bang Kores. Ya. Aku padamu. Jadi API itu pada API butuh dong. dukungan. Butuh dukungan Bunda. API itu butuh dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Baik secara support material juga ya kalau ada yang mau mendukung. Baik ya, finansial maupun relasi. Finansial. Gitu. Karena Gurunda itu ada program membangun kayak itu tadi. Tanah sudah ada Bunda. Tanah udah disiapkan oleh Gurunda, tanahnya dia sudah wakafkan untuk pembangunan sekolah ini, sekolah kristologi ya. Tinggal diwujudkan gitu. Jadi butuh dukungan saudara-saudara Muslim di seluruh tanah air. Lanjut. Mantap. Oke. Begini Bunda, yang saya sampaikan tadi alhamdulillah sepertinya masih proses dan berjalan. Cuman yang ada satu yang tadi saya inginkan. Kenapa? Karena saya pun ke room-room lain. Alangkah baiknya kalau misalnya tidak bisa rupanya kita masuk ke situ seperti yang Uniripa buat. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak semua Muslim kita percaya bisa mengcounter syubhat dan fitnah yang mereka lontarkan gitu. Berikut Muslim itu karena sangat cinta dengan agamanya, sekalinya ada penghujatan langsung emosi. Dalam dialog itu nggak boleh emosi, yang emosi kalah. Maksudnya kita disiapkan entah berapa orang yang untuk bisa di situ gitu. Yang enggak apa disiapkan untuk apa, maksudnya disiapkan untuk di mute gitu. Tidak tadi gitu, mute, jadi udah di mute. Kita di mute. Mereka itu munafik, kita di mute, ditendang, di kick. Jadi udah kita jalani semua itu Bunda, semua sudah dijalani oleh debater senior semua yang di atas, masya Allah sudah dijalani itu berpuluh-puluh tahun sudah itu mereka, gimana kelakuan mereka, karakter mereka. Harbi itu licik Bun, Harbi itu licik. Nah kitanya harus cerdas dengan bagaimana jangan masuk ke jebakan yang mereka bikin gitu. Ya tapi mohon dipertimbangkan lah kayak seperti saya bilang tadi. Udah ya, ini udah dipertimbangkan. Kalau nggak percaya tanya Gurunda deh. Gurunda. Gurunda buka mute. Silakan Gurunda. Ada yang menyerang dong gitu biar tambah semangat, karena bagaimanapun bakalan datang lagi yang berbagai macam. Tapi kita tetap harus siapkan untuk mengapakan gitu loh. Dan kayak gini Bun. Tahu senjata nuklir? I know lah. Nah,
Itu kan dipakai nyerang tuh. Tapi apakah senjata nuklirnya ada di tempat perangnya? Kan enggak, gitu. Ya, dikirim dari Amerika ngebom ke Hiroshima, Iya. Nagasaki, hancur. Dari Nah, jadi Amerika. kita tuh perang itu nggak perlu kitanya di sono, nggak perlu, gitu. Ujung-ujungnya mereka kepanasan aja. Mereka panas melihat viewer Gurunda. Ya kencengin viewernya Gurunda sampai 40.000, 50.000. Makin tinggi viewer Gurunda, makin panas mereka. Itu yang terjadi. Kenapa coba bukan Kores, bukan Bang Handi, bukan Akhi Ardiansyah yang diincar paling prioritas? Kenapa Gurunda? Karena Gurunda di balik ilmu agamanya dan perbandingannya, yang mencintai Gurunda itu banyak viewer. Mereka pedih matanya melihat viewer Gurunda. Gitu. Jadi kencengin yang di sini. Nah, kalau misalnya Gurunda di kesana, TikTok itu nggak peduli. TikTok itu nggak peduli. Lu mau ngehujat, lu mau membela, selama viewernya tinggi, itulah yang diapresiasi oleh TikTok. Nah, kalau kayak gitu konsepnya, kenapa kita meramaikan room-room TikToknya penghujat harbi, penyembah berhala kawin ini? Gitu. Kok ikut kawinnya, Kores? Ya, karena pembenci Islam itu sembahannya berhala kawin. Gitu. Jadi Itulah. semua bunda, semua cara udah ditempuh. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya, semua cara udah ditempuh bunda. Iya. Terima kasih atas semua semangat semua. Terima kasih. Saya doakan selalu. Terima kasih. Kita Amin. tetap sehat dan tetap berjuang di jalan Allah ini. Amin. Terutama Kasih. juga sama Gurunda. Gurunda, sapa saya dong. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda ini bundanya udah mau nangis. Gurunda, sapa dulu. Sedih loh Gurundanya. Gurunda, Saya bundanya. salah satu daripada penggemar Bang Juma. Cuy. Iya, sorry. Alhamdulillah. Bluetooth connected. Ya. Juga Masya Bang Allah. Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Apalagi gimana? orangnya ganteng-ganteng, pintar-pintar. Aduh, setiap hari saya melihatnya. Semangat terus, sehat-sehat. Semoganya semua sehat-sehat dan tambah kuat, tambah semangat dan Amin. dan apa namanya ilmunya bertambah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Terima kasih, Ya suatu kehormatan bagi saya hadir di sini. Sehat-sehat semua. Saya dari Medan. kasih bunda. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Belum bisa turun ya bun. Tapi tadi tuh dia bilang cakep-cakep. Pak D tuh cakep ya, Bang Hadi cakep. Bunda belum bisa turun, kalau diturunkan. Ada berani yang ngomong saya nggak cakep. Siapa coba orangnya? Ingin tahu saya. Ya, jadi izinkan saya satu ayat untuk saudari kita kemudian Ibu Maisyarah. Kenapa tidak semua umat Islam itu kemudian yang terjun di dunia apologet itu harus kemudian cetara membahana di komal-komal oten. Karena sejatinya mereka ini adalah kafir yang dalam kaidah penghujat penista Al-Quranul Karim. Sehingga sekiranya hukum Islam yang berlaku, maka orang seperti ini diizinkan kemudian untuk pindah alam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tu ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'akum. Jadi perintah kemudian untuk larangan kemudian untuk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah menurunkan ketentuan, ketetapan, aturan main bagimu di dalam Al-Quran. Apa aturan main itu kata Allah?
bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran diingkari, diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, apa kata Allah? Maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, kata Allah, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Nah, ini dalil pengikat kemudian kenapa saya dan teman-teman itu bukan tidak mau, tetapi kita mengukur komal ini menghujat Allah, menghujat Al-Quran atau tidak. Kalau sudah dipastikan komal itu adalah komal penghujat, maka sebisa mungkin jangan kita naik. Terkecuali ada sisi di mana ayat suci Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kita bisa berkeras kepada mereka. Bukan duduk mendengarkan, mengaminkan, menertawakan, dan diam terpaku ketika mereka menghujat Al-Quran. Tapi ketika kita mampu kemudian memberikan hujah mereka kepada orang-orang zalim ini, maka Allah membolehkan. Jangan kamu berdebat, kecuali dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang zalim yang ada di antara mereka. Orang-orang zalim ini bukan berarti adalah orang yang menghina Al-Quran saja, tidak. Tetapi orang zalim ini kategorinya adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah disebut sebagai kaum kafir yang menyatakan Tuhan itu 3. Itu orang zalim. Orang zalim itu masuk dalam golongan yang ada di sekeliling kita hari ini. Mau dia menghujat, mau tidak menghujat, mereka itu termasuk orang zalim. Kita harus keras kepada mereka yang kemudian menghujat Allah, menghujat Rasul dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian ketika Bunda Maisaro mengatakan harus ada, memang harus ada. Memang kita sedang mempersiapkan. Kita persiapkan kemudian ya pasukan-pasukan jihad di sosmed untuk membantah kemudian hujatan mereka tanpa ilmu. Ya hanya saja ketika masih di antara kita masih dihitung jari kan. Saya, Ahisugi, Dinda Kores, Bunda Rahma, Bang Handi, kita masih dihitung jari. Sehingga ketika semuanya itu harus bergerak masuk ke dalam komal-komal oten, dan kita hanya disajikan hinaan, cercaan dan seterusnya, itu bukan hanya semata mendatangkan kepuasan secara manusiawi dalam arti kita menang, tidak, tapi justru banyak juga keadaan di mana kita itu justru mengecewakan netizen. Karena di atas itu kita dihujat, di atas itu kita di-mute, di atas itu kita dizolimi. Saya sendiri mengalami itu. Kalau di mute-nya kita mampu buka, enggak apa-apa. Ini di mute-nya nggak bisa kita buka. Benar-benar di mute permanen. Suka-suka mereka nanti bisa buka kalau mereka yang buka. Kalau kita yang buka nggak bisa. Dan itu sudah saya alami. Andai saja tidak, maka saya sudah sering masuk. Saya berencana malah dulu. Karena Bang Zuma itu kan mereka jarang mau naikkan. Saya malah ingin menggunakan aplikasi bodong. Maksudnya palsu ya, bukan Bang Zuma. Maksudnya akun yang bukan Bang Zuma. Tapi ternyata nggak bisa. Naik ke atas itu mereka mute permanen. Andai saja di mute kita bisa buka, tidak masalah. Ini tidak, kita nggak bisa. Jadi mereka berkesempatan menghina, mereka berkesempatan menghujat Rasulullah, dan kita dengarkan. Kita nggak bisa membantah karena kita di mute. Andai saja kita bisa buka, ya kita naik setiap hari. Tapi sekarang ada aplikasi mereka bisa mute kita secara permanen. Suka-sukanya dia kapan bisa kemudian mereka buka. Artinya kita memberikan diri kita untuk mendengarkan Al-Quran dihujat, Rasulullah dihina, dan Allah Subhanahu Wa Taala dinisnakan. Makanya itu saya pribadi menghindari. Kecuali kalau komal Kristen itu masih saya lihat tidak menghujat, maksudnya menghujat pun tapi tidak sampai menyakitkan hati begitu dalam, ya saya biasa naik. Tapi kalau sudah kayak di Psideking, Sopiantul, Kiamat, ya saya sebisa mungkin menghindari komal mereka. Kalau mereka mau berdiskusi silakan datang di tempat kita. Karena insya Allah kalau di komal Islam itu pasti adil. Kalau kita nggak tahan hujatan pasti kita kick. Daripada menghujat nyakiti umat Islam, mending kita kick supaya umat Islam itu tidak marah.
Saya kira begitu, Ukhti Bunda Maisyarah, salah satu alasan kenapa kemudian kita nggak seperti dulu ya, serdadu-serdadu kita itu masuk setiap hari di Komal Penghujat. Karena mereka punya senjata bisa memiut permanen kita. Kalau dulu kita masih bisa buka, sekarang ada teknik mereka dan kita pun juga bisa, cuman kita kan nggak curang, nggak culas dalam berdiskusi. Saya kira begitu, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Saya pun sering Ya, nangis sama-sama, Ukhti. Sering nangis kadang kalau nengok kayak gitu. Dihujat saya itulah. nangis. Iya, makanya. Makanya siapkan dalam hati saya, siapkanlah beberapa orang seperti Bang Juma. Yang kuat sekali mental dan cara penyampaiannya gitu. Itu maksud saya. Saya mau beberapa orang yang bisa menghabisi orang itu. Makasih banyak. Iya, sama-sama, Bun. Jadi sepanjang sejarah kehidupan anak keturunan Adam, orang-orang seperti mereka itu akan tetap ada mengiringi umat Islam. Oleh karena itulah kemudian kita sangat tidak menginginkan keadaan di mana tidak ada regenerasi gitu ya. Karena penghujat itu akan selalu ada. Summalayu kasirun, mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Generasi ini mati, muncul generasi berikutnya. Generasi ini mati, muncul generasi berikutnya. Mereka bergenerasi terus, regenerasi penghujat-penghujat itu terus. Oleh karena itulah kemudian ya umat Islam ini tidak bisa diam. Ayolah kita bahu-membahu menghadirkan regenerasi baru. Kita sudah siapkan tempat untuk didirikan sekolah apologet. Materinya sains, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, perbandingan antara Bible Al-Quran, manuskrip Al-Quran dan juga Bible, ilmu sanad hadits dan Al-Quran, dan juga ilmu mantik, metodologi penyampaian, ilmu kejiwaan, lalu kemudian psikologi pengajaran. Itu kita sudah siapkan kurikulum itu. Kita tinggal satu komando aja untuk kemudian yuk mari kita bahu membahu untuk menciptakan adanya pesantren yang konsentrasi untuk menciptakan pada para laskar-laskar apologet Islam. Tapi sampai hari ini belum juga saya mendapatkan dari kita gitu ya. Mungkin karena kurang percaya kali. Kurang percaya kepada Bang Suma dan tim, sehingga teman-teman yang memiliki rezeki banyak itu agak berat kemudian untuk memberikan amanah kepada kami ini. Padahal kerja nyata kami sudah praktekkan. Kami mampu kok kemudian untuk menghalau penghujat-penghujat ini. Meskipun dengan keterbatasan keilmuan yang kami punya, tapi paling tidak ada hasil yang bisa kita petik. Hampir setiap saat ada orang yang bersyahadat. Nah itu dia. Kita misalnya nih di berapa banyak orang yang sering nonton. Kalau di channel Bang Suma itu kan 340.000 manusia yang subscribe channel ini. Kalau satu kali ngirim 10.000 aja, ya bisa kita hitung nominalnya. Maka pesantren itu segera berdiri. Tapi kelihatannya masih berat. Mungkin konsentrasi kita masih kepada keadaan atau konsentrasi kita masih pada tempat yang lain gitu ya. Ya, jadi kami pun harus bersabar itu. Karena membentuk sebuah pesantren itu nggak mudah. Kita butuh izin butuh biaya. Kita butuh semuanya pasti butuh biaya. Dan saya sendiri belum bisa untuk mentalangi sendiri itu nggak bisa, belum bisa. Pondok IT yang saya dirikan dan TK yang kita bentuk itu masih membutuhkan kemudian dari pengurus-pengurus kami sendiri, internal kami. Di situ di Pondok IT kita sudah bentuk dan kurang lebih 20 anak santri yang kita bina gratis, tinggal di dalam. Ilmu komputer kita mantapkan, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab kita mantapkan. Ya, alhamdulillah itu sudah berjalan tahun kedua. Kita biayai sendiri dan kita nggak pernah minta kepada teman-teman untuk minta santunan biaya-biaya bulanan, enggak. Alhamdulillah kami pengurus dari MMCI yang melakoni itu sendiri dari kantong pribadi.
Nah, ini kita siapkan kemudian lahan di samping Masjid Netizen yang kita bangun setahun yang lalu, Masjid Nur Maulida. Di situ ada lahan kurang lebih 3.000 meter. Nah, kita sudah mau lepaskan itu, tapi sampai hari ini belum berjalan maksimal karena kita sedang menunggu kemudian apa tuh istilahnya, Bang Handi, teman kita yang kemarin yang minta mau dibuatkan apa, yang sedang berupaya membuat gambar. Jadi sekarang ini yang kita lakukan sudah kita serahkan ke arsitek untuk kemudian mendesain. Nah, itu kita sedang mendesain dan kita sudah menunggu hasilnya. Nanti hasil desainnya itu akan kita publish, yang mana yang ingin dibangun, kelas mana aja dulu, ruang-ruang guru dan seterusnya. Habis itu kita tentu menghimbau kepada para netizen untuk yuk mari kita bahu-membahu. Kita harus menciptakan ini. Tidak mungkin kemudian di bawah ini guru ndak banyak yang mau donasi katanya. Kita donasi sama-sama itu. Masya Allah. Iya, insya Allah. Tapi kita tunggu desainnya selesai supaya bisa apologet Islam secara universal untuk mengabarkan itu. Bukan cuman Bang Suma, bukan yang tim yang ini aja, tapi semua tim yang ada di API DPW itu silakan setiap saat untuk menginformasikan data-data untuk mendirikan pesantren yang kita maksud. Kalau kita tidak memulai, lalu siapa dan kapan itu bisa? Ya, kapan itu bisa terjadi? Nah, kalau sudah didirikan pesantren, misalnya kelas sudah ada 3 kelas, sudah ada ruang guru dan seterusnya, artinya teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia itu bisa mengirim anaknya untuk kita didik di sana, untuk kita gembleng di sana, supaya benar-benar Indonesia ini terjaga akidahnya. Bukan cuman hari ini, bukan setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi regenerasi sampai kiamat itu datang. Harus kemudian ada yang mempertahankan akidah umat Islam. Nah, kalau tidak, susah kemudian. Kalau hanya mengandalkan debat, hanya mengandalkan diskusi, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Hanya Bang Handi yang sakti, hanya Akhi Sugi yang sakti, Bunda Rahma yang sakti. Tapi mereka hanya penikmat-penikmat saja. Giliran kita sudah tidak ada. Lalu siapa yang melanjutkan ini? Hanya modal mendengarkan. Oh, itu tidak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semua orang punya keilmuan bisa menyampaikan. Tidak semua orang itu bisa memiliki skill mengolah data, mengolah kata-kata untuk menyampaikan pesan. Tidak semua. Tidak segampang yang kita pikirkan. Ada orang yang menguasai materi, belajar dari pagi sampai sore. Sebentar saya ingin ceramah, dihafalkanlah ayat-ayatnya. Baru juga mau disebut namanya. Adapun yang akan membawakan materi dakwah malam hari ini adalah saudara kita Profesor Dr. Andes Lukman AR. Kepadanya disilahkan. Begitu berdiri 3 langkah pingsan. Ada lagi yang tidak pingsan sampai naik ke mimbar, betul-betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu aja muter-muter. Amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Sampai turun lagi. Ada juga yang selesai amma ba'dunya, tapi ayatnya dia lupa. Ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala ana abidu ma abattum lakum dinukum wa antum waliyadin. Ada yang kayak gitu. Ini masih monolog aja udah keseleo lidah, padahal tadi udah dihafal. Belum berhadapan dengan musuh sudah demam. Nah, lalu bagaimana bisa? Kalau orang-orang kayak begini yang diharapkan berbicara di depan umum, berbicara di depan mewakili akidah kita, maka kita butuh mesin penggerak, kita butuh cetakan. Cetakan inilah pondok apologet Islam yang kita butuhkan. Kita butuh kerja nyata, kita butuh kemudian ada hal yang menjadi langkah positif dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini. Jangan kita lebih mengedepankan negative thinking. Wah, ini jangan-jangan ini korupsi,
jangan-jangan ini mau memperkaya diri, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu kalau pribadi mungkin. Ini kan bentuk yayasan, di mana yayasan itu bisa diaudit kapan saja. Dana keluar itu pasti dari bendahara. Bendahara mengeluarkan dana, instruksi dari pembina. Pembina di-ACC oleh ketua, baru bisa kemudian mengeluarkan biaya. Coba, hanya kesadaran kita aja yang kita butuhkan. 350 orang ada nggak yang bisa mengkalikan ini? 345.000 jiwa di channel Zulkifli Mabas kali 10.000 coba. Ada nggak yang bisa mengucapkan berapa jumlahnya? 10.000 loh. Apa sih 10.000 itu? Untuk beli tusuk sate aja gimana? 3M setengah. 3M coba bayangkan. 3M kan? 10.000 loh. Bisa menjadi 3M. Itu dari channel Zulkifli Mabas. Belum dari Lensa News TV, dari Handis Lebes, dari Sugi Kristologi, dan yang lainnya. Lensa News 1.100.000. Tuh 1.100.000. Kali 10.000 aja. 1 T Coba. lebih. Enggak sampai kali. Enggak, 35.400.000. 35 M. Gitu. Enggak. Enggak, kalau Lensa News kan 1 juta itu. Apanya? 1 juta ya? 1 T. Enggak lah, Iya kalau 1 juta ya. 10.000 kali 1 juta 1 T lah. 1 T ya? 340.000. Oke. Ya gitulah mungkin ya. Jadi sederhana kali bukan? Coba. Dari Semua angka mendukung. 10.000. Semua mendukung, netizen di bawah mendukung, Masya Allah. Dari 10.000, yang kita keluarkan satu orang bisa menghasilkan uang sebesar itu untuk agama kita, bukan untuk pribadi Bang Suma. Kalau saya alhamdulillah ya, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. 10M itu di bawah 10M katanya. Oh iya 10M. Benar. Iya. Jadi kalau saya sih ya teman-teman, itu bukan masalah besar. Saya bukan mau minta-minta, enggak. Itu kan bukan untuk saya. Ya saya usia sekarang 45 tahun. Ya kalau ikut Rasulullah sisa berapa tahun lagi ya kan. 15. Lalu setelah itu selesai kita digolong sama mereka gitu maksudnya. Mau? Enggak kan? Enggak mau kan kita? Lalu anak-anak kita? Anak-anak kita gimana? Sementara mereka melakukan semua upaya mereka lakukan untuk memurtadkan orang. Ayo. Hanya gara-gara 10.000 kita lebih mengedepankan negatif. Enggak lah, pasti ini mau naik tanah suci, paling mau beli Pajero, paling mau ini dan segala macam. Nah, ini biasanya yang kayak gitu-gitu. Tapi yakinlah dan percaya sahabat-sahabat, kedepannya setelah kita sudah gambar ini, arsiteknya udah selesai desainnya, kita akan tampilkan kepada publik ya. Dan seperti pembangunan masjid kemarin, setiap progres kita akan umumkan. Dulu MMCI, nah sekarang dipegang oleh 2 yayasan, MMCI dan API. Maka akan semakin, insya Allah akan semakin semakin jauh dari hal-hal yang negatif lah, seperti saudara-saudara. Nah, nanti kita hubungi teman kita yang sudah beberapa minggu menggambar, mudah-mudahan sudah selesai. Nanti akan ditampilkan di semua channel agar supaya teman-teman bisa bahu-membahu untuk mendirikan pesantren ini. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Papua, silakan kirim anaknya untuk sekolah di kita. Insya Allah kita akan menggembleng mereka untuk menjadi menjadi apologet yang handal. Seperti itu, Bang. Mengenai nomor sudah rekeningnya dengan RAB-nya juga Gurunda ya, biaya-biaya. Iya betul. Dengan RAB-nya. Makanya kita belum, nanti aja nomor rekeningnya teman-teman. Nanti ketika sudah muncul RAB, sudah muncul kemudian
sudah ada gambarnya, baru kita insya Allah kita akan umumkan sampai betul-betul berdiri pesantren Apologet di Indonesia ini. Amin. Seperti itu. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Betapa bangganya kita punya pesantren api. Wih, subhanallah. Iya. Jadi jangan kayak merasa berat kali gitu. Insya Allah bisa. Kita bisa pasti. Kita pasti bisa. Lahannya cantik sekali. Insya Allah. Pak D Sugi itu Akhi Sugi udah tahu. Udah pernah ke sana. Bunda Rahma udah pernah ke sana. Difum tinggal di sana. Bang Handi sudah pernah ke sana. Ustaz Alip sudah pernah ke sana. Yonatan Nandar sudah pernah. Dinda Ardiansa. Siapa lagi yang pernah ke sana? Moto udah pernah ke sana. Udah beberapa Nandar udah pernah ke sana. Insya Allah ya. Kita akan niat karena Allah, ya kita bisa melahirkan itu. Kita bisa merealisasikan itu insya Allah. Oke, saya kira begitu dari saya. Mohon doa restu, niat kita ini bisa terrealisasi dengan baik. Ini udah pada nggak sabaran nih, mulai dari sekarang donasi katanya. Nanti aja sabar. Nanti. Setelah gambarnya sudah selesai. Seperti itu, sahabat sekalian. Dan kita tidak mesti harus selesai dalam waktu dekat, enggak. Yang kita butuhkan itu apa? Sekolah dulu, berdiri kelas. Jadi kita rencana itu dirikan kelas dulu, minimal 2 kelas. Habis itu ada ruang belajar dan ruang guru gitu. Kalau itu sudah berdiri, nah kita sudah bisa menerima siswa. Kan masjid sudah ada. Tinggal disambung dengan pesantrennya. Seperti itu teman-teman. Ya, yang daftar Sapam alhamdulillah juga sudah ada. Untuk jadi Sapam itu 2 kandidat. Dan rencananya memang saya sudah bicara dengan pengurus API dan MMCI bahwa Sapam itu nanti minimal 3. Dan kandidat 2 ini kalau bisa diterima, nggak usah dites lagi. Pak Bom dan Luga Tambunan kita rencananya gunakan tuh seragam Sapam sih. Rudi Yohannes juga tadi kemarin informasikan ya. Tapi kita lihat dulu, kalau dia masih sakit-sakitan kayak gitu kayaknya belum bisa. Lalu di dapur yang jadi tukang masak di dapur itu ada si Alda Kiamat ya. Kiamat dengan siapa lagi yang satu ini? Elia. Iya, Elia. Mereka yang akan jadi tukang masak nanti. Ya, mudah-mudahan. Itu cucok dia. Mereka mau di dapur karena katanya susah untuk tinggal di Jawa itu. Nah, ada juga yang melamar beberapa orang untuk ngepel plafon pesantren. Jadi itu plafonnya mereka mau pel. Itu Bu Rasmi, terus siapa Bu Darni, itu yang melamar untuk membersihkan plafon, ngepel plafon. Iya. Di bawah udah nggak ada hotelnya. Seperti itu teman-teman. Moderator Bang Handi tidur kayaknya. Aku bilang kasih aku moderator biar aku atur di bawah. Bang Handi. Oke, silakan teman-teman. Saya tanya dulu, kalau misalnya kita jadi anggota. Siapa bilang aku tidur? Ya. Saudara Brata. Bentar. Nah, kalau sudah jadi anggota API kan kemarin mungkin sudah 1 tahun lebih itu saya mendaftar, kayak gimana kelanjutannya itu Bang? Yang bisa jelaskan ini Dinda Kores biasanya. Apa itu? Yang sudah jadi anggota API, misalnya kita sudah mendaftar jadi anggota API, kelanjutannya kayak gimana udah itu? Kalau sudah menjadi anggota API, ya seperti biasanya, bangun sholat subuh, pagi beraktivitas, siang makan, gitu. Biasa aja gitu loh, nggak ada perubahan soal. Masuknya lama memang daftar 1 tahun Mi. Ada kan namanya. Sudah nggak tahu apa peserta yang 1.000 berapa itu, tapi itu aja ya, cuma sampai segitu aja kelanjutannya. Untuk sementara Bang, kan Anda di Sulawesi Selatan nih, gabung aja dulu di Sulsel sama Bang Juma.
Kira-kira ada kegiatan apa? Oh gitu ya. Itu sih. Oh betul. Gabung Ya, bang di Sulsel. ya makan sebagaimana biasanya, porsi-porsi makan jangan ditambah lah. Gitu. Iya. Gitu. Siap, nanti kalau ke Makassar bisa ke sana. Nah, habis panen bawang merah atau apalah, atau habis jual kebun. Aman aja. Ya, Aman. gitu. Insya Allah kalau ke Makassar, ya. Ya. Oke, izin turun ya, makasih banyak. Iya, Deng, iya. Makasih ya. Sama-sama bang. Jawaban saya benar nggak sih tuh? Betul. Daripada nggak jawab. Cukuplah menghibur. Cukup menghibur bang. Kalau izin, kalau seperti saya bisa nggak jadi anggota API ya? Bisa Bu, jangan menjadi anggota Bu. Jadi pengurus juga boleh Bu, nggak apa. Daftar aja ke API Medan nih Bu. API Medan. Jadi donatur tetap juga boleh bu. Habis sumut. Alhamdulillah, insya Allah. Kenapa dia begitu bisa menyebarnya kalau Katolik itu? Karena memang mereka itu banyak duitnya. Jadi Ya. ya tetap aja menurut saya itu motornya ini semua cuman dana. Jadi untuk teman-teman, ayolah, ini adalah fisabilillah. Mohon dibukakanlah nomor rekeningnya dan jangan negatif tinggi. Jangan ada yang menganggap yang lain-lain. Sudah sering dipaparkan oleh Bang Juma niat baiknya. Jadi dan pertanggungjawabannya ke Allah Subhanahu wa taala. Mohon teman-teman yang di bawah juga ayo kita dukung. Karena apa? Karena ini adalah suatu kebenaran yang nyata, dan ini adalah untuk Islam itu sendiri, termasuklah ini adalah amal jariah yang akan kita bawa nantinya. Nah, satu lagi Bang Juma, kalau ada dana berlebih yang kita didik itu, mohon dibukakan api ini di negara Eropa. Kita masuknya memang sekarang ini kan kata Bang Kores tadi di perbatasan. Itu kan dia memang begitulah yang tadi penyebaran orang itu melalui Indomie. Kalau saya ada juga misalnya kalau kita masuk langsung di pusat-pusat kota Eropa. Kenapa? Karena dengan pemikiran Bang Juma ini yang kebenaran itu ada dan penyampaiannya secara logika pasti masuk di orang itu. Salah satunya mungkin ke depannya ataupun target ataupun planning untuk ke depan itu mohon dipertimbangkan juga. Tentu itu memang juga butuh juga dana. Mohon maaf Bun, Ibu tinggal di luar. Mohon maaf, Ibu tinggal di luar negeri. Bunda. Ya. Tidak. Ibu tinggal di luar. Tidak, saya di Medan. Di Medan dan saya pun masih di pelosoknya, namanya Batubara. Saya masih di Kabupaten Batubara malahan. Saya di Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saya Nasution. Jadi cuman saya sering mendengarkan ini aja, makanya jujur saya maksudnya Bun, maksudnya di situ banyak pemurtadan. Bun, ya. Maksudnya di tempat Bunda itu banyak pemurtadan, banyak Indomisasi gitu. Tidak, memang biasa-biasa aja, karena kan secara fenomena yang saya lihatnya, fenomena yang saya kebetulan saya pernah belajar di Usuluddin, saya belajar di Kristologi cuman 2 semester gitu aja, cuman saya vakum karena saya di pedesaan, cuma saya melalui ini aja yang saya tahu tentang penginjilan mereka dan apanya tentang media aja. Jadi Bun. Terima kasih Bun. Oke, makasih banyak. Ya, maaf makasih. saya mengganggu semua ataupun enggak mengganggu. Enggak apa-apa Bun, enggak mengganggu. Kita sapa dulu. Ya maaf semuanya kalau ada kata-kata yang salah. Suatu kehormatan bagi saya, kehormatan besar bagi saya ada di sini dan bisa bicara. Semoga kita sehat-sehat semua. Semangat. Amin. Udah 3 kali. Makasih Bu. Dan alangkah baiknya kalau dipertimbangkan juga seperti Bunda Rahma, perempuan mohon dibanyakkan seperti Bunda Rahma, Uni Ripa,
Ya, Ya belum ya tahu. selalu perempuan itu karena bicara dengan hati, mungkin lebih sampai kepada orang-orang yang punya hati. Eh, eh, Terima kasih. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Oke, udah bisa turun ya Bun atau dibantu turun? Kita sapa dulu. 693. Selamat malam, brother. 93 Kristen Muslim. Ya, Kamu Kristen atau Muslim? nggak Diam. tahu. 693. Pak, Ketiduran ini. Ketiduran di bangunan Udah ini. ganti. Ketiduran di bangunan. Masya Allah Ibu tadi itu bagus lah. Mudah-mudahan dia jadi donatur tetap ya. 3 turun aja Bang 3. Siapa yang mau naik lagi? Ya. Edelweiss ini kan bunda. Edelweiss ini kan bunda ini. Jadi kalau sudah menjadi anggota API itu, ya tetap seperti biasanya, bangun subuh, sholat, jangan sampai, jangan lupa makan siang, kalau bisa sore olahraga. Bener nggak tuh Pak De? Betul. Iya, sehat. Jual beli mau sekali kau naik jual beli. Mana dijual beli ini? Nggak ada hotel yang lain kadang. Oh ini, just Muslim kayak ini. Just selamat malam. Just selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala batu semua yang naik. Orang tidur semuanya naik nih. Bunda Edelweiss. Assalamualaikum. Ih, udah tidur pula Bunda Edelweiss. Waalaikumsalam. Untuk yang di YouTube karena sudah tidak ada perdebatan, saya kira cukup sampai di sini perjumpaan kita. Siapa tahu nanti ada oten yang mau naik, kita live kembali. Terima kasih sudah mengikuti debat di malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu juga yang ada di Celebes Channel. Kita sudahi dulu ya. Kalau sekiranya nanti ada pasien baru, kita akan buka praktek kembali. Selamat beristirahat. Jangan lupa sehat. Tetap waspada di sekeliling Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda. Tetap harus dijaga. Jangan sampai terserempet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual akidahnya dengan harga murah, dengan iming-iming amplop, indomisasi, beras, pengobatan, apapun itu. Tetap lindungi diri dan keluarga dan lingkungan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa satu lagi. Kalau tidur jangan lupa tutup mata. Udah ya disampaikan. Just juice nggak ngomong just juice. Kalau tidur itu Bunda Rama jangan telentang ya. Enak itu tidur telentang. Jangan. Tetangga saya kemarin tidur telentang mati, meninggal. Astagfirullahaladzim. Benar. Kenapa bisa kena serangan itu jantung? Enggak, telentang. Kok bisa? Jangan kan telentang. Ada penyakitnya. Telan obeng aja mati, apalagi telentang. Oh, telentang. Iya. Matilah dia. Matilah kalau telentang. Jangan. Boleh ya, Bunda ya? Jangan ya. Nelentang. Udah. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di YouTube. Mau istirahat agak flu-flu sedikit nih.
Hei. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana host? Ya udah, biar baju istirahat juga. Di sana udah jam 2 juga, insya Allah. Besok pagi kita ketemu lagi. Siapa bilang gue lucu? Orang gue bukan pelawak. Kalau tidurnya orang bungkuk itu gimana, Deng, Bang Hadi? Ya merem lah. Merem. Enggak, balik samping. Merem. Kalau dia nggak merem gimana tidur? Balik samping, nggak bisa telentang.